Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, di video kali ini kita akan mereview Dongcheng Circular Saw DMY 185. Modelnya seperti ini. Kalau kita lihat di officialnya dijual dengan harga yang menurut saya di kelas menengah itu ya, di 825.000. Dan ini dalam paketnya juga sudah lengkap. Ada parallel guide, kemudian ini juga dilengkapi dengan driving knife ya. Jos lah, pokoknya build quality-nya juga kita tahu sendiri ya, produk-produk Dongcheng walaupun terjangkau tetapi rapi, ya serba tebal gitu guys ya. Untuk base plate-nya juga mempunyai ukuran yang lebar seperti ini. Rasanya circular saw ini kalau menurut saya tidak hanya cocok untuk pemotongan handheld dengan tangan, kalau kita akan modifikasi dibalik ya untuk table saw juga ini oke banget karena satu, memiliki base plate yang lebar, juga dilengkapi dengan driving knife sehingga ini untuk menghindari papan atau kayu solid yang kita belah ini terjepit. Mantap ya. Sebelumnya saya udah pernah uji ya tipe DMY 02185SH. Jadi itu circular saw yang berharga 500-an ribu, itu produk terbaru, itu juga oke ya. Apalagi yang tipe ini nih ya. Ini sebenarnya produk yang sudah cukup lama di jajaran Dongcheng kabel, tetapi menurut saya ini recommended. 3 tahun lalu juga sebenarnya udah pernah saya review, cuman saya masih membangun channel ini ya. Saya punya ini circular saw seperti ini dulu. Tidak hanya pada cordless, produk-produk Dongcheng yang kabel, yang corded juga sama-sama memiliki garansi resmi selama 2 tahun dengan 17 cabang yang tersebar ya, service centernya di seluruh Indonesia. 17 lokasi, masih plus lagi ya, toko tempat Anda membeli bisa dijadikan sebagai drop point. Kalau Anda mau nitip service ya kan, mungkin Anda nggak bisa ngoprek-ngoprek sendiri, Anda bisa titipkan di tempat Anda membeli produk-produk Dongcheng. Sebelum kita masuk ke pengujian dengan pemotongan, saya akan ukur dulu pemakaian wattnya tanpa beban. Yang pertama saya menggunakan MCB di 450 watt. Turun ya, saya naik ke 900 watt. Di sini ada 4 parameter, voltase, ampere, watt, dan kWh. Kita lihat di barisan ketiga ya, tarikan awal menggunakan circular saw Dongcheng ini. Berapa watt tarikan awalnya? Tarikan awal di 600 sekian watt, kemudian setelah running di 500-an watt. Tetapi ini tanpa beban, sehingga di listrik 900 ini masih cukup. Kita coba sekali lagi. Saya coba lagi di 900 watt ya, tarikan awalnya. Malah turun. Jadi MCB itu seperti itu guys ya. Kalau masih adem ya dia kuat-kuat aja, tapi setelah kita ulang berkali-kali dia akan turun. Karena ini pertanyaan sering banget yang seperti ini, Bang, kuat nggak di listrik rumah saya 900 watt? Kuat apa enggak? Jadi kita pakai pengujian seperti ini. Sekarang untuk listrik MCB di 1300 watt. Di urutan ketiga. Tarikan awal di 700 sekian watt setelah running di 500-an watt tanpa beban. Sebenarnya ada dua solusi untuk mengatasi ini, bagaimana supaya circular saw ini bisa digunakan di rumah-rumah yang listriknya mungkin di 900 watt supaya nggak ngetrip, nggak turun ya. Ada dua macam, Anda bisa gunakan. Di sini saya sudah siapkan peraga. Ini adalah dimmer. Ada yang bentuknya seperti ini, ada yang bentuknya udah jadi di marketplace, banyak yang jual, harganya juga murah. Sebagian orang berpendapat penggunaan dimmer dapat merusak mesin, tapi sebenarnya belum ada pengujian yang ilmiah yang mengatakan penggunaan dimmer akan merusak rotor maupun stator pada dinamonya ya. Nanti startnya bisa lebih turun lagi ya. Sekarang kita mau coba penggunaan dimmer. Jadi kalau Anda akan gunakan circular saw Dongcheng ini untuk table saw yang DIY, Anda bisa gunakan dimmer ini supaya pada saat penekanan trigger yang pertama kali ini tidak kayak mengintimidasi ya, kayak ngagetin gitu ya. Kemudian dengan penggunaan dimmer juga Anda bisa misalnya mengatur, oh saya hanya akan memotong multiplex tipis 12 mili, nggak perlu juga sampai 5000 RPM. Anda bisa turunkan ini melalui pengaturan potensio pada dimmer. Cara kedua, Anda bisa gunakan soft start. Soft start ini juga sebenarnya banyak yang jual guys ya, di marketplace macam-macam. Saya pernah uji yang alat ini, silakan nanti Anda tonton videonya. Alat soft start ini tidak akan mengurangi pemakaian watt, tidak. Dia hanya mengurangi output listrik yang keluar lewat stop kontak ini ya, supaya nggak ngagetin juga, kemudian nggak ngetrip rumah Anda. Kita akan coba input soft start, saya masukkan ke sini. Kemudian kabel circular saw-nya saya masukkan ke sini. Tapi sebelumnya, nah ini yang mungkin agak sedikit ribet sih guys ya. Jadi kita harus nyalakan dulu
lock buttonnya ini, ya. Jadi triggernya nyala terus. Dan jika kita akan mengaktifkan circular saw-nya ini, kita menggunakan switch yang di luar alatnya. Ya, jadi putarannya ini lebih soft gitu ya di awal, tidak mengagetkan. Tadi kan kita di 900 watt kan ngetrip ya, turun MCB-nya. Sekarang saya turunkan semua. Saya menggunakan listrik 450 watt. Tarikan awal pada wattmeter ini hanya di 100 watt, 200 watt, lalu naik ke pemakaian penggunaan normal di 500 sampai 600 watt. Jadi sekali lagi, alat soft start ini hanya mereduksi atau menurunkan pemakaian di depan. Tetapi kalau alat soft start ini akan digunakan pada power tools, itu ada dua cara. Kalau cara eksternal, cara di luar tuh seperti ini. Ya, nanti Anda buka lagi video saya waktu nge-review alat soft start ini. Kemudian bisa juga alat ini ditanam di circular saw-nya atau di table saw. Jadi internal, tapi Anda perlu modifikasi sedikit sehingga fungsi pada trigger ini normal seperti biasa. Seperti halnya kita tidak menggunakan alat soft start ini. Walaupun menggunakan soft start bukan berarti ini listrik 450 watt ini akan kuat. Tidak, karena ini hanya mengurangi tarikan awal. Tetap kalau untuk misalnya pemotongan kayu yang keras ya tentu harus menggunakan MCB atau daya workshop atau rumah Anda harus lebih tinggi lagi. Sekali lagi hanya ngakalin untuk kenaikan angkatan di depan. Tapi kalau Anda produksi sih ya udah waktunya tambah daya guys ya. Jadi kita pekerjaan lebih powerful lagi. Kita akan lihat spesifikasinya. Dongcheng DMY 185, 220 volt, 1100 watt dengan diameter di 185 mili, RPM di 4900 RPM, dan ini sudah K3L. Kita akan ukur RPM-nya. Di 5100 RPM, jadi di atas spek ya. Kita akan ukur tingkat kepresisian dari circular saw ini. Ini saya pentokin dulu ya base-nya di posisi 0 derajat atau 90 derajat. Memang ada gap sedikit, sama ya, ada gap juga pada mata pisaunya. Jadi saran saya setiap kali Anda merubah posisi base plate 45 derajat atau 0 derajat, Anda harus menggunakan penggaris seperti ini. Oke, kemudian baru kita kencangkan di sisi depan dan di sisi belakang. Untuk pengujian 45 derajat, saya akan pentokkan juga seperti ini. Agak kurang ya, ada gap juga, jadi Anda perlu turunkan sedikit. Ya, seperti ini, baru Anda bisa kencangkan. Selanjutnya kita akan ukur tingkat kepresisian paralelnya antara mata pisau dan sisi kiri base. Karena ini sangat berguna pada saat Anda menggunakan track saw atau mistar pada saat Anda akan membelah media papan maupun multiplex. Ini pada sisi depan. 112,22. Kemudian saya akan hitung selisihnya biar otomatis saja langsung seperti ini. Kita akan hitung langsung selisihnya karena ini otomatis, jadi kita nggak usah ngitung-ngitung lagi guys. Nah, seperti ini ya. Di sini tertera 0,02. Jadi selisih antara depan dan belakang itu hanya 0,02 mili. Jadi sangat presisi guys ya untuk paralelnya antara base plate dengan mata pisau, sehingga akan menghasilkan nanti pemotongan yang presisi. Kita akan ukur ketebalan paralel guide-nya dulu di 3,06, 3 mili. Kemudian ketebalan dari base plate-nya ini di 2,2 mili. Kemudian tulang pada engsel bagian depan untuk naik turunnya mata pisau di 3,2 mili, 3,3 mili. Luar biasa ya. Ya kalau Anda mau main kayu-kayu solid, handheld dengan dipegang tangan gitu ya, ya cocok menggunakan circular saw ini. Memang lebih berat dibandingkan adiknya yang kemarin kita pernah review. Selanjutnya kita akan coba cek ya untuk tingkat keolnya mata pisau. Ini juga sering banget Anda tanya sama saya, Bang, kok circular saw yang saya beli merek ini, merek anu kok keol banget untuk mata pisaunya ya. Makanya saya udah siapkan alat ukur, karena semua juga emang relatif guys ya. Keol menurut si A belum tentu juga keol menurut si B gitu. Apalagi kalau sudah membahas bor ya, itu juga aduh. Padahal udah sering saya jelaskan bahwa bor itu tidak ada yang stabil ya. Nanti saya akan membuatlah konten lagi. Sebenarnya sudah pernah saya buat kontennya itu. Nanti kita akan buat lagi lah
membahas masalah keolnya Chuck pada Cordless Drill. Kita akan lihat nanti dengan dial indikator ini, itu langsung akan dilihat perbedaannya atau rata-ratanya dari posisi terendah sampai posisi tertinggi. Itu kira-kira ya. Kita reset dulu. Di sini terlihat ya bahwa tingkat keolnya gitu ya, pergerakan mata pisau ke kiri dan ke kanan itu 0,85 mili, dan menurut saya ini masih dalam batas toleransi. Yang pasti bahwa keol pada alat potong itu nggak bisa kita hindari, pasti ada di semua merek circular saw. Kemudian kayak table saw ya itu sama, pasti ada aja ya gerakan keol yang seperti ini. Dan keol atau tidak ini juga sangat berpengaruh, tidak hanya pada mesinnya tapi pada kualitas mata pisaunya. Sekarang guys, kita akan langsung ya untuk menguji performa dari DMY 185. Oke guys ya, jika kita akan merubah ke salah satu posisi bevel cut ya, sebaiknya Anda gunakan penggaris segitiga seperti ini. Kita samakan 0 derajat. Nah, itu baru kita kencangkan. Begitu juga kalau kita akan merubah ke 45 derajat bevel cut. Kita akan mulai. Ini adalah media PVC board ketebalan 18 mili. Ini cocok banget nih pakai 60T ya, bawaan dari Dongcheng motor pisau. Stabil banget guys ya. Hasil pemotongannya sangat rapi. Tidak ada serpian-serpian karena mata pisaunya tajam dan 60T. Siku sempurna guys. Selanjutnya media multiplex ketebalan 18 mili. Wush, mantul ya. Dan ini rapi banget. Nggak ada kripis-kripisnya ya, itu tadi 60T. Papan jati Belanda ketebalan di 2,5 cm. Saya akan cross cut dulu. Rapi banget guys ya. Untuk saluran dust kolektornya ini juga lancar, nggak ada yang mampet-mampet, bagus. Rapi. Sekarang kita akan rubah ke 45 derajat. Ya, lagi-lagi ya kita harus menggunakan penggaris siku yang Anda percaya seperti ini ya, supaya hasilnya nanti presisi. Anda jangan mengandalkan ini bahwa mentok terus 45 derajat, enggak ya, untuk tipe ini tidak. Masih ada kelebihannya, jadi kita perlu pakai ini penggaris. Ya sudah, kalau memang udah oke, baru kita bisa kencangkan. Kita akan bevel cut pada balok kayu meranti. Nggak ada masalah, lancar. Untuk pergerakan dari cover blade bawah juga lancar. Kita nggak perlu tarik dulu gitu ya untuk bevel cut seperti ini. Hasilnya seperti ini, rapi. Ya, lurus banget. Seperti ini ya hasilnya. Kita akan begini guys. Mantap lah ya, rapat. Saya lupa belum mengukur ini guys, karena saya nggak ada balok yang lebih kecil. Kita akan ukur dulu kapasitas pemotongan maksimal. Pada saat unboxing saya lupa ya. Berapa ini kapasitas pemotongan 0 derajat? Ya, ini kurang lebih di 53 mili.
maksimalnya, jadi 5,3 cm. Sementara saya hanya punya balok 7 cm, guys. Kita akan cross cut balok dengan ketebalan 7 cm ini. Saya tidak sarankan penggunaan 60T pada balok-balok kayu seperti ini. Jadi kalau Anda akan memotong balok setebal ini ya, gunakan 24T atau 16T juga udah mulai banyak di pasaran. Oke guys, kita langsung ya. Ini papan meranti. Ini ketebalannya kurang lebih di 2,5 cm. Untuk hasilnya halus banget guys ya. 60T mata pisaunya. Kita cek suhu dulu guys ya. Untuk motor di 40 wajar, 39, 43 kalau kita tembak ke air measurenya, 41, 43. Gearbox di 42. Aman lah ya. Oke guys, tadi Anda udah lihat sendiri ya pengujian yang saya lakukan. Dan kalau melihat paket mata pisau bawaan memang 60T, menurut saya 60T itu cocoknya untuk misalnya membelah multiplex ya, block board atau PVC board, itu bagus ya. Halus ya, di pengujian tadi juga udah kita coba dan memang mantap dengan 60T. Tajam juga untuk mata pisaunya. Tapi kalau Anda akan gunakan misalnya untuk pemotongan atau belah kayu solid atau papan kayu solid, saran saya gunakan 24T ataupun 16T ya. Sekarang juga 16T udah mulai banyak ya, banyak variannya, Anda tinggal pilih. Dan itu tentunya akan menghasilkan pemakaian watt yang lebih rendah lagi dibandingkan kita menggunakan 60T. Sangat recommended ya bagi Anda yang mencari circular saw dengan bodi yang kokoh seperti ini, atau mungkin Anda pengen DIY merubah circular saw ini menjadi table saw dengan cara dibalik seperti ini ya, karena memang sudah dilengkapi dengan riving knife. Jika Anda tertarik dengan produk-produk Dongcheng seperti ini, silakan Anda kunjungi link pembelian yang sudah saya siapkan di deskripsi video. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Om Bayu, Abang-Abang Asyam.